Pak, ini enak banget ini. Siapa yang suka main ini? Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lewat juga ya, tekan tombol notifikasinya supaya selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sesuai channel yang kita bahas, tema ini adalah kita akan mereview atau yang membahas rompi anti peluru ya. Rompi anti peluru atau biasa disebut body armor atau disebut juga dengan ballistic vest yang digunakan TNI dari mulai tahun 90-an yang ada di pojok sana sampai yang terbaru dua ini ya, ini dan ini ya. Jadi kita akan bahas semua ini ya. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rompi yang pernah dipakai TNI ya. Walaupun walaupun tidak rata pemakaiannya ya, karena tiap tahun beda-beda yang belinya ya. Rompi dari mulai yang terlama sampai yang terbaru dari berbagai merek, baik yang impor maupun yang lokal. Dan alhamdulillah sekarang rompi balistik atau rompi anti peluru ini sudah buatan lokal semua. Ya, itu patut kita syukuri. Industri dalam negeri sudah bisa membuat rompi balistik dan sudah bagus-bagus ya. Seperti punya GeForce, Armor Guard, terus kemudian yang punyanya Denjaka ini ya, punyanya Kopaska ini ya, punya RMV ini sudah buatan lokal semua, kecuali yang hijau ini ya. Hijau ini kayaknya nih buatan Helikon apa buatan, saya lupa juga nih, kayaknya ini DME ini punyanya Israel kalau nggak salah itu, makanya hijaunya seperti itu ya. Cukup banyak. Maron Dolphin juga punyanya Israel, tapi ini buatan Inggris, dan cukup banyak juga yang lainnya. Oke, mari kita bahas satu persatu dari mulai yang terlama sampai yang dipakai sekarang lah. Walaupun yang lama juga masih ada yang pakai, tapi kita akan bahas yang terlama sampai yang terbaru. Seperti apa? Mari kita bahas satu persatu secara singkat saja ya. Baiklah, ini yang pertama adalah rompi anti peluru seperti ini. Ini buatan Comtek itu Korea kalau nggak salah. Buatan Comtek seperti ini. Depan di sini ada tuh naro plat armor ya, plat armor keramiknya di sini depan dan belakang. Bawaan aslinya sudah ada Kevlar sheet, cukup tebal sekali dan cukup, ini tanpa armor plate aja kita beratnya sudah hampir 4 kilo. Belum ketambahan armor sekitar 2,5 kilo, kalau 5 kilo ya sekitar hampir 9 kg kalau terisi penuh ya. Ini yang pertama banyak dipakai. Ingat waktu konflik di Timor Leste, waktu di Aceh, ini sudah dipakai ya. Ini yang pertama kali seperti ini. Ada dua macam, satu lagi yang US yang di tengahnya yang ada tempat HT sama tempat magazen ya, tapi yang banyak dipakai yang ini. Dan ini sangat banyak sekali waktu mulai 2001-an lah sampai 2003 ketika rame-ramenya dom di Aceh. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya ini body armor ini mirip punyanya Comtek, cuman ini sudah buatan lokal. Ini sudah buatan lokal, yang mirip juga ya cara pemakaiannya, nanti kita bisa lihat. Ini pakai Kevlar sheet depan belakang. Kemudian bisa dipasangi armor plate sehingga yang tadinya kalau lapisan Kevlar sheet aja ya level 3A ya, dengan ditambahi armor di depan sini, maka levelnya akan meningkat menjadi level 4 ya, artinya tahan terhadap 7,62 api itu armor piercing incendiary, jadi peluru penembus baja tahan ketika sudah menggunakan plat keramik. Ini mirip banget dengan yang Comtek ini mirip banget ya, cuman beda lorengnya aja. Kalau ini lorengnya loreng TNI, ini dulu pesen karena mungkin keburu-buru nggak sempat pesen warna begini, dikasihnya yang mirip-mirip
loreng woodland Korea. Ini woodland Korea seperti ini ya. Kemudian ini woodland ya, woodland yang loreng TNI. Bahannya beda ya, ini kayak bahan apa nih, kayak punyanya apa ponco itu ya. Jadi agak gimana gitu. Kalau yang punya Korea tuh bahannya halus kayak kain gitu, kayak kain terpal gitu. Kalau ini bahannya seperti bahan ponco nilon ya, bahan nilon. Ini bahannya nilon. Ya, seperti itu. Bentuknya sama, mirip-mirip banget, cuman ini potongan di dada sininya lebih lebar. Kalau yang Comtek tuh dia lebih tipis lagi potongan di sini. Hanya beda jahitan situ aja, lain-lainnya sama semua. Kemudian yang berikutnya, mari kita lihat. Baiklah, ini level rompet peluru level 3A. Kalau ini banyak digunakan oleh polisi ya. Polisi dipakai militer juga, ada yang pakai item ini. Biasanya ini untuk tugas kalau di kota ya, penugasan di kota pakainya item ini. Ini sama bentuknya. Cuman ini walaupun ada kantungnya, ada kantung buat armor, tapi ini tidak bisa dipasangi yang tebal. Jadi armornya armor yang tipis yang di sini. Ya. Bisa platnya plat yang tipis, kalau plat yang tebal ini nggak cukup, nggak bisa masuk. Kenapa seperti itu ya nggak tahu lah. Yang jelas ini mirip banget dengan yang loreng ini. Ya, kalau dengan ini sama persis bentuknya, sama, mungkin pabriknya juga sama. Cuman ini bisa dipasangi plat armor yang cukup besar. Ini tidak bisa dipasangi plat armor. Ya nggak cukup kalau pakai plat armor yang tebal itu, yang standar level 4 nggak bisa ya ini. Jadi ini biasanya hanya level 3A saja. Ini untuk tahan terhadap peluru pistol sampai peluru pistol kaliber 45 tahan, bisa tahan nama ini. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Berikutnya ini adalah rompi anti peluru mereknya Hikmak. Hikmak ini 2000 di atas 2006 ya, 2006 2007 udah pakai ini. TNI sebagian besar pakai menggunakan Hikmak ini, tapi tidak semua TNI dapat. Ini sama dengan buatannya punya tentara Inggris ya. Ini sama persis yang digunakan tentara Inggris. Bahannya nilon. Ini berat banget ini. Bahannya nilon, depan belakang dipasangi plat armor bisa. Jadi ini levelnya level 4A ya. Ini level 4A. Tapi di sini tidak ada ini lapisan Kevlar, tidak ada. Jadi ini langsung keramik plate ya. Jadi langsung keramik plate, tidak ada ininya, lapisan arabitnya nggak ada. Jadi ini langsung ini aja. Ini praktis ya, bisa dilipat. Kalau misalnya nggak dipakai, plat armor dikeluarkan, ini bisa dilipat dengan mudah. Ini dipakai sebentar sampai 2010-an, kemudian mulai diganti dengan yang model mold system ya. Ini tidak bisa dipasangi perangkat apa-apa, ini hanya murni body armor karena ini belum mold system dan tidak ada kantung apapun untuk naruh perlengkapan. Ya, hanya bisa buat naruh plat keramik saja. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Ini body armor ini sangat bagus. Ini yang saya sangat suka, DME ini. Ini bisa dipasangi berbagai macam aksesoris ya. Jadi pouchnya cukup banyak. Ya, ada pouch granat, pouch magazen, pouch untuk medivac, ini untuk admin pouch, bisa dipasang macam-macam karena ini sistemnya adalah modular, menggunakan apa? Ini mold system. Depan belakang ini ada tempat naruh alat komunikasi ya. Depan belakang mold system full. Jadi ini bisa dipasangi kalau kita punya modular assault pack atau ransel yang model mold system, ini bisa dipasang di sini. Ini bisa dipasang. Cukup tebal dan cukup berat. Ini double ya. Ini bisa dipasangi plat armor untuk level 4, di-upgrade sampai sana. Tapi kalau bawaan aslinya ini cuman level 3A. Artinya hanya ada lapisan aramid atau Kevlar. Kemudian ditambah upgrade plat keramik atau plat besi, meningkat menjadi kemampuannya sampai level 4, bisa nahan peluru 7,62 armor piercing. Ini cukup bagus, cukup keren. Yang pakai ini kalau nggak salah mana DM ini
adalah pokoknya di angkatan darat. Ini yang paling misterius, artinya jarang terekspos ya, seperti ini. Yang jelas yang pasukan ini pasukan elit ya, karena jarang kelihatan. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Nah, ini juga sama dengan tadi, cuman ini ukurannya pas banget ya, ngepres banget. Ini buatan dalam negeri, ini juga lengkap. Ada pouch magazen, pouch macam-macam untuk HT, pouch untuk alat kesehatan, kiri kanan ada semua, di belakang ada kantong air. Nah, ini disebut, walaupun ini bukan modular assault pack ya, ini adalah pouch untuk kantong air aja ya. Seperti ini cukup lengkap, cukup nyaman. Di sini lapisannya dua, lapisan Kevlar atau aramid di dalamnya untuk pengamanan sampai level 3A, dan bisa bisa dipasang keramik tambahan sebagai penguat hingga bisa mengupgrade levelnya menjadi level 4, jadi tahan terhadap 7,62. Seperti ini, hampir sama dengan ini, cuman ukuran pelindungannya masih besaran ini ya. Kalau ini pendek, perut masih bolong, jadi agak bolong, perut sini agak bolong. Nanti kalau udah dipakai baru kelihatan perbedaannya. Ini banyak dipakai sampai sekarang, ini yang masih standar, digunakan intensif waktu operasi di Poso dan di Irian atau di Papua. Ini masih dipakai sampai sekarang ya, masih dipakai oleh satuan TNI. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini adalah yang anti peluru buatan lokal juga. Ini dari Jevos. Bawaan aslinya sudah 4A, artinya asli ini sudah level 3A dengan lapisan aramid, ditambah platnya sudah satu set. Bawaan asli sudah seperti itu, depan belakang ada. Dan ini berat banget nih, jadi kalau membalik ini kerasa banget. Dan ini nonjol keluar begini ya, beda dengan yang lainnya kan masuk ke dalam, kalau ini nonjol keluar. Keuntungannya dipakainya enak, cuman kerugiannya kalau mau dipasang modular ada jeglongan ini ya, jadi agak kurang bagus. Ini mulai digunakan oleh TNI kita, dan ini sekarang yang banyak dipakai. Tebal banget dan berat banget, tapi memberikan perlindungan yang maksimal buat TNI. Yang penting nyawa ya. Masalah keringetan, masalah jadi tambah berat, is oke, yang penting nyawa terselamatkan. Oke, ini cukup bagus, cukup keren, tapi cukup berat sekali. Baik, kita lihat yang berikutnya. Ini adalah VBSS RMV, punyanya Kopaska ataupun punya Angkatan Laut ya. Ini punya Kopaska, dijaga pakai ini semua. Ini buatan lokal juga, lapisan level 3A bisa di-upgrade ke level 4A. Cuman beda dengan yang tadi punya Jevos ya. Kalau punya Jevos kan kelihatan keluar, kalau ini di dalam. Jadi kalau dipasangi plat nyendol ke dalam, dipakai kurang enak, tapi kerapian lebih rapi. Ini belakang seperti ini, modular sistem full ya, seperti rompi-rompi sekarang rata-rata modular semua ya, yang baru-baru ini. Jadi walaupun ini kosong, tapi bisa diisi perlengkapan macam-macam sesuai misi yang diinginkan. Tapi bawaan aslinya rompi ini adalah hanya ada 3 pouch magazen ini sebagai bawaan aslinya. Nanti kalau mau tambahan lagi ya mungkin bisa tinggal di-upgrade saja seperti itu. Oke, bagaimana nanti setelah dipakai, mari kita simak. Baiklah, ini yang pertama adalah dari Comtek buatan Korea, seperti ini kalau dipakai. Dulu dipakai, ingat waktu konflik tahun 90-an ya, 98 masih pakai, ada yang sebagian masih pakai ini. Ini dipakai di Timur-Timur ya, pakai ini ya, kan pakai Comtek yang ini yang Timur-Timur. Seperti ini. Perlindungan sampai ke leher. Nah, ini perlindungan sampai sini. Jadi ini cukup tebal. Ini di sini. Di sini juga cukup tebal. Potongannya pas ya. Artinya di sini. Nah, lihat. Jadi di sini. Jadi ketika kalau kita pegang senjata, bidik pas di sini. Popor tidak ganggu. Pergerakan kita luas sekali pakai ini. Karena ya ini saya cutting ininya, saya sangat suka punya Comtek ini. Cuman ini warnanya ya, ini warna woodland Korea ya, belum pakai yang
loreng TNI belum. Ini masih Woodland Korea. Bisa nampung 5 magazen karena di sini ada 2 lagi. Tapi biasanya 3 di sini, yang 2 di sini untuk alat-alat komunikasi sama alat lain. Jadi kalau magazen bisa bawa 5. Di belakang bisa dipasangi juga ya, sini. Ini. Oke, ini adalah yang buatan Comtek Korea. Sekarang kita lihat yang buatan Indonesia, tiruan dari Comtek Korea ini. Baiklah, sekarang ini yang saya pakai adalah yang buatan dalam negeri, tiruan dari Comtek ya, tiruan dari Comtek Korea seperti ini. Sudah bagus ya, ini sudah warnanya pas dengan warna seragam kita. Bedanya dengan Comtek, di sini magazen, kalau Comtek magazen 3, 4, 5 magazen bisa dibawa. Kalau yang Indonesia rancangannya beda, di sini ada 2 tas magazen di sini. Nah, ini magazen 1, 2, 3, di sini ada juga 4. Yang satu ini adalah untuk naruh alat komunikasi atau untuk HP. Jadi ini nggak cukup kalau dipakai magazen ya. Jadi itu. Ini kalau Kevlar plantai kepasang kerasa banget beratnya ya, berat ke depan. Ini yang belakang nggak ada karena memang biasa TNI suka melepas, yang di belakang dilepas, tapi depan dipakai keramiknya. Tapi kalau Kevlar dipakai semua. Cuma yang depan ini yang dipakai karena ya musuh datang dari depan, lah kita menyerbu ke depan frontal ya, seperti itu. Belakang tidak dikasih keramik karena suka pakai ransel di belakang, jadi kerasa mengganggu sekali ketika harus ada ransel berat di belakang sini. Pakai ini bisa juga kita dilengkapi dengan ransel serbu, jadi double, tapi ya bobot akan sangat berat sekali. Ini yang buatan dalam negeri, tiruan dari Comtek. Ini. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini sekarang yang saya pakai adalah sama, ini rompi anti peluru yang buatan dalam negeri. Yang hitam ini hanya level 3A. Biasanya ini digunakan untuk kepentingan pengamanan di tempat yang tidak terlampau inilah. Artinya bahaya ancamannya tidak terlampau berbahaya menggunakan ini. Ini juga kadang dipadukan dengan pakaian penindakan huru hara seperti ini ya. Ini pakai helm ini ya, seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Ini biasa dijadikan perlengkapan untuk dapura. Jadi kalau kena tusuk ini nggak apa-apa pakai ini ya. Siapa tahu yang yang demonya anarkis bawa senjata api, paling hanya pistol ya, bawa senjata api ataupun membawa senjata tajam, menggunakan ini cukup aman. Ini kalau kena pukul juga nggak apa-apa ya, kena tusuk cukup kuat. Tapi kalau kena tembakan senapan ya tembus ini, karena ini tidak bisa dipasangi plat armor, walaupun di sini ada tempatnya tapi nggak cukup. Misalnya plat armor yang tipis ya. Kalau yang medium aja udah nggak cukup di sini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya yang dipakai oleh TNI. Baiklah, yang ini adalah yang dari Hikmat Body Armor. Memang ini jarang terekspos ya, kita menggunakan rompi ini karena kayaknya jumlahnya tidak banyak yang dipesan oleh TNI. Ini seperti ini. Jadi kalau pakai ini jadi ingat tentara Inggris yang ada di Irlandia ya. Di operasi seperti ini, pakai body armor ini full. Dia hanya ada lapisan keramik saja, tidak ada lapisan aramida, tidak ada ya. Tapi di pundak sini ini sudah ada lapisan keramiknya, dilengkapi dengan Kevlar semua nih ya. Lapisan leher, pundak sini sampai sini ada. Tapi di sini tidak double, artinya hanya lapisan keramik saja, tidak ada lapisan Kevlarnya. Ya mungkin ini pemikirannya dari Hikmat Body Armor tuh, mungkin pemikirannya supaya lebih ringan. Jadi yang tidak bisa di cover oleh si plate armor, dia di cover oleh lapisan aramid. Dan sebaliknya, kalau sudah ada aramidnya nggak perlu pakai armor lagi ya, nggak perlu pakai armor tambahan. Ini otomatis level 4.
Lihat di belakang sini, lihat pelindungannya, lihat. Nah, kelihatan kotak ya. Nah, itu berarti ini pakai lapisan keramik yang cukup berat. Tapi dibandingkan rompi-rompi lain yang level 4, ini termasuk yang paling ringan ya. Walaupun ini cukup berat, tapi ini ringan. Samping tidak ada pelindungan ya. Jadi kalau peluru masuk dari samping udah pasti ya sudah. Ini hanya ada depan saja dan belakang, tapi samping tidak. Padahal sering juga masuk dari samping bisa fatal juga ya, seperti itu. Nah, mungkin pemikiran seperti itu ini dipakai untuk ofensif, jadi serangan frontal ke depan. Jadi musuh mungkin datang dari depan. Seperti itu. Ya, ini yang model Helmet Body Armor, tidak ada tambahan apa, jadi kita harus bawa perlengkapan tambahan webbing set lagi untuk membawa perlengkapan untuk bertempur. Ini murni hanya body armor, tidak bisa dipasangi. Nah, ini belum modular ya, belum ada lapisan, belum ada model mold system atau apapun ya, seperti ini. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Baiklah, sekarang yang berikutnya ini adalah rompi anti peluru yang dari DME Tactical. Tapi ini sebenarnya kayaknya sih mirip-mirip punyanya kalau US tuh model Siras ya, model Siras seperti ini. Kalau di Israel mungkin namanya yang punyanya Maron Dolphin ya, Maron Dolphin atau yang Helitech, Helicon ya, Helicon atau Maron Dolphin mirip banget sama ini. Ini juga kayaknya buatan sana ya. Nah, ini dilengkapi dengan modular set ya, modular. Jadinya di sini full dengan mold system. Perlindungan lapisan Kevlar atau lapisan aramid penuh sampai samping-samping sininya ya. Sampai samping sini tuh lapisan Kevlar tebal. Ditambah dengan plat armor, jadi ini cukup tebal sekali. Jadi kalau dari depan pasti dapat apa ya, menahan peluru sampai 7,62. Tapi kalau dari samping ya ini cuman lapisan Kevlar ya bisa tahan cuma sampai 5,56. Walaupun yang 5,56 biasa ya, kalau 5,56 yang armor piercing ya tembus juga. Belakang sama, di sini bisa dipasangi plat armor, cuman ini dilepas, jadi dipasang cuman yang depan aja, karena kalau belakang jarang lah kita pakai dari belakang, kan depan, karena kita menyerang ke arah depan. Di sini ada pouch, berbagai macam pouch sudah dipasang. Di sini ada pouch untuk granat ada 2, di sini ada pouch buat magazen, ini pouch admin pouch buat naruh barang macam-macam. Sini buat ngikat granat atau senter atau apapun. Di sini ini bisa pouch untuk alat kesehatan ya dan sebagainya lah, cukup banyak yang bisa ditampung di sini. Belakang ini pouch untuk naruh alat komunikasi ya, radio PRC yang kecil itu di sini. Jadi langsung sini pakai PTT langsung ke sini nyambung. Seperti itu. Ini yang digunakan oleh Kostrad ya. Juga ada satu lain juga pakai ini, cuman ini jarang terekspos ya, jarang terekspos yang ini memang apa jumlahnya terbatas ya, seperti ini. Dibuat lagi oleh kita, ditiru-tiru, jadi kita seperti rompi sakti seperti ini. Modelnya awalnya seperti ini, model punyanya DME atau ya boleh juga ini punyanya Helicon sama ini. Oke, sekarang kita lihat yang rompi berikutnya. Ini rompi juga digunakan oleh TNI sampai sekarang. Ini buatan dalam negeri, bisa dipasangi plat ya. Ini bisa dipasangi plat keramik, bawaan aslinya adalah level 3A karena hanya lapisan aramid atau Kevlar ya. Jadi bisa di-upgrade dengan tambahan lapisan keramik. Ini cukup lengkap juga. Di depan sini ada magazen pouch, di sini ada untuk HT ya, untuk HT atau nyimpan alat lainnya. Di sini ada pouch buat magazen pistol juga bisa. Ini buat granat kejut ataupun bisa di sini. Di sini ada pouch lagi, ini pouch untuk asmin atau pouch serbaguna. Di sini ada pouch lagi untuk pouch atau kesehatan. Ya, di belakang sini pouch untuk naruh HT besar atau naruh dam magazen ya, atau magazen sudah dipakai, magazen sudah ditembakkan bisa ditaruh di sini. Sampah magazen lah, jangan dibuang-buang magazen ya. Yang udah kosong taruh di sini, nanti kalau bila ada waktu untuk isi ulang lagi. Belakang di sini bisa dipasangi alat tas, bisa dipasangi water bagger, bisa dipasangi tas apa ya, kayak modular pack ya, AMAP ya.
Assault modular pack kalau kita dipasang tas, jadi kita bisa patroli membawa perbekalan langsung nempel di rompi ini. Jadi rompi ini terpasang selalu. Seperti ini, rompi ini sampai sini batasnya ya. Perut tidak terlalu dingin sampai sini karena di sini pakai kopel ya. Kita bisa pakai kopel set, bisa bawa perlengkapan lainnya. Jadi ini tidak mengganggu ya, tidak mengganggu ketika sedang kita pakai kopel. Kalau rompinya sampai sini ya terus terang kita pakai kopel akan sakit karena ketekan oleh si rompi. Apalagi kalau ada lapisan aramid ya, dia kan jatuh ke bawah berat banget, dia akan kopel sendiri kan keras. Perut kita kan tidak enak, tapi kalau kita jalan cepat pegel, perut itu akan terasa pegel, takutnya malah turun berat. Seperti ini, rompi ini dipakai sekarang seperti ini ya. Ini pakai banyak oleh TNI untuk operasi di Indonesia Timur seperti ini. Cukup nyaman dipakai ya. Ini tidak terlampau gerah banget ya, tapi ya yang bolongnya agak banyak juga ya. Ini lapisan Kevlar sampai sini ya, sampai samping ini terlindungi, cuma sini tidak, dan sampai sini terlindunginya. Belakang juga ada lapisan Kevlar, jadi ini cukup aman. Bobotnya tidak terlampau berat juga ya. Ini populer di kita, cuman ya kalau ngelihat ini loreng, tapi kok helm mamanya hitam ya nggak tahu ya seperti itu, tapi ya seperti inilah ya pemakaiannya. Oke, kita lihat rompi yang berikutnya. Baiklah, ini adalah rompi anti peluru buatan Jevos untuk angkatan darat. Ini rompi anti peluru Kartika Paksi atau KEP ya. Seperti ini. Ini satu set dengan helmnya sama dari Jevos juga, satu set ya, atas bawah dari Jevos. Ini bisa modular, jadi kita bisa tambahi pouch magazen dan sebagainya. Misalkan mana ya tadi? Nah ini bisa dipindah-pindahkan ke sini bisa, karena ini modelnya model mall system, ya nggak ada masalah. Jadi ini bisa dipindahkan ke sini dengan mudah, bisa diterima, ya. Nah ini rompi seperti ini. Ini level 3A, lapisan Kevlar cukup tebal, kemudian ada lapisan busa di sini, penahannya juga cukup tebal. Tambah lagi lapisan anti peluru atau platnya untuk level 4, jadinya ini tahan darat 7,62. Ini saya pakai tidak bergerak ya, saya cuma diam aja, saya udah keringetan seperti ini. Bayangkan anggota TNI kita yang bergerak menggunakan ini naik turun gunung, aduh saya salut sekali sama anggota TNI ya. Ini saya diem nih dengan rompi berat ini hampir 8 kg. Bisa dibayangkan kalau kita tambah bawa ransel yang gede itu kayak apa rasanya. Berat, tapi ya mereka sudah berkomitmen untuk membela NKRI, apapun beratnya dijalani. Salut buat anggota TNI. Ya seperti ini. Ini yang rompi Jevos. Perlindungan full sampai sini. Ini lapisan Kevlarnya sampai sini. Full ya, jadi terlindungi sampai ke samping-samping, depan belakang terlindungi full. Jadi ini perlindungannya cukup bagus lah sampai sini pun, cuman leher nggak ada perlindungan terhadap leher ya. Ini dari sini sampai sini tidak aman ya, hanya kalau yang mobil lama leher pun mesti terlindungi ya sampai sini ya. Yang ini model sekarang rata tidak terlindungi leher seperti itu. Tapi lainnya bagi bagian yang sangat vital, sangat terlindungi ya, terutama bagian jantung ya, jantung, paru-paru sebagainya terlindungi dengan aman. Level 4 aman buat dipakai bertempur. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir yang punyanya TNI AL. Baik, yang terakhir ini adalah rompi VBSS ya, rompi VBSS RMV. Ini bisa digunakan oleh Angkatan Laut untuk operasi VBSS. Bawaan asli seperti ini, warnanya abu-abu sesuai dengan warna Angkatan Laut. Bawaan aslinya sudah ada pouch magazen 3 biji ini. Aslinya sudah ada ini. Ini modular, bisa ditambahin alat-alat lainnya, tinggal pasang pouchnya, sudah bisa sesuaikan dengan misi yang diemban ya. Di sini ada pelepas cepat dari sini ya. Dalam keadaan sangat darurat. Nah, ini tarik aja. Ini rompi akan lepas semua. Cuman saya nggak berani narik ini karena masangnya saya belum tahu ya, masangnya takut repot nanti. Karena
nggak ada buku petunjuk cara masangnya, jadi saya kalau ini terlepas masangnya malah bingung nanti ya. Seperti ini rompi ini level 3A dengan lapisan Kevlar di dalamnya, bisa di-upgrade sampai level 4. Di tali plat armor ini saya tali plat armor jadinya berat depan. Seperti ini ukurannya all size, jadi kalau menurut saya ini agak gede ya. Jadi untuk tapi bisa di setel sedemikian rupa ya, cuman ini belum saya setel. Tapi lihat ini tubuh saya saat tingginya 168, berat 73 kg. Ini kelihatan masih gede ya. Ini bisa setel lagi, bisa naik turun, tinggal setel di sininya. Di sini ada setelannya ya. Di sini bisa ada setelannya, di sini setel, ini bisa naik ke sini, bisa aku turun sedikit ke sini bisa juga. Ini digunakan oleh TNI AL. Kalau yang tadi yang loreng tadi yang punya darat, ini punya AL. Belakangnya juga modular full, jadi ini bisa dipasangi berbagai macam alat. Oke, tadi kita sudah coba semuanya dari yang lama sampai terbaru ya, cukup banyak. Yang baru-baru diantaranya ini yang punya angkatan darat, ini yang punya angkatan laut. Mohon maaf, aku saya belum dapat yang pakai apa ya, belum ada referensi. Ini pakai TNI pada umumnya, ya cukup banyak dan cukup bagus ya. Dan saya yang paling suka kenapa sekarang ini sudah dibuat di dalam negeri semua, jadi sudah produksi anak bangsa, jadi kita nggak kalah dengan negara lain. Sudah bisa membuat body armor yang spek mil, yang nyaman digunakan dan dapat melindungi prajurit pada umumnya. Oke, dan saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel Han Teknik ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.